Aku bermimpi di suatu hari nanti keempat anakku akan tinggal di sebuah negara tanpa menilai seseorang berdasarkan warna kulit, tetapi berdasarkan karakter. Demikian ungkap Martin Luther King. Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk menyampaikan pidato singkat pada hari ini. Yang terhormat Bapak Fredericus Binsasi SPhil MTH selaku dosen pengasuh mata kuliah komunikasi sosial dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkat-Nya kita masih dalam keadaan sehat dan sejahtera untuk melakukan kegiatan kita pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya, Maria Yonarta Alberta Kobo, dari kelas 1B akan menyampaikan pidato singkat dengan judul Ayo Kuburkan Rasisme dan Bangkitkan Kepedulian. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, mungkin ada yang pernah mendengar nama tokoh atau pidato fenomenalnya mengenai rasisme atau yang lebih dikenal dengan I Have a Dream. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apa yang Anda ketahui dengan rasisme dalam hal ini di negara kita sendiri? Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang di dalam kehidupan kesehariannya saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan manusia, perlu adanya relasi dan interaksi yang harmonis dengan sesama, baik di lingkungan kampus, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan tuntutan kodrati manusia sebagai makhluk sosial. Tetapi dalam kehidupan sosial, terkadang kita menghadapi berbagai macam masalah. Salah satunya ialah rasisme. Berbicara mengenai rasisme itu adalah pemahaman yang merasa diri paling tinggi dan paling mulia rasanya. Rasisme ini juga dikaitkan dengan pemahaman diskriminasi suku, agama, budaya, bahkan keadaan fisik seseorang. Secara umum, rasisme merupakan sebuah pandangan diskriminasi, sikap dan tindakan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu berdasarkan perbedaan biologis. Apakah rasisme itu penyakit mental? Pandangan saya mengatakan iya. Karena sebetulnya setiap orang pasti membacakan keadaan sesama berdasarkan ciri fisik. Klasifikasi terhadap semua orang pasti melakukannya. Tetapi ketika satu ras dianggap lebih tinggi derajatnya, itu namanya rasisme. Secara faktual, rasisme terburuk adalah zaman Najib terhadap Yahudi. Ada negara-negara dengan isu rasisme yang sangat kuat. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Namun di negara kita, Indonesia juga tidak terlepas dari isu rasisme. Negeri ini dipuja oleh bangsa-bangsa karena keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya. Namun semua itu hanya terjadi karena keadaan yang sebenarnya dibungkus rapi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Datang dan tengoklah sendiri. Saya sangat miris dengan keadaan ini. Kalau begini jadinya, kapan rukunnya, kapan majunya, kapan merdeka dari egonya? Musuh terbesar manusia abad ini adalah egoisme dari dalam diri sendiri. Musuh kita bukanlah bangsa asing, tetapi diri kita sendiri. Kita masih terjajah oleh ego kita sendiri. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, hal konkret yang kita lihat di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua adalah terkadang kita membaca, menilai seseorang berdasarkan ciri fisik dan penampilan. Merasa diri paling tercetar, terbaik, dan merasa diri paling tinggi. Mengutip pepatah Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah dari bangsa asing, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Hai generasi muda, generasi penerus bangsa, jangan hanya diam dan berpangku tangan dengan segala jenis bulian dan candaan.
Tetapi suarakan kebebasanmu. Kita menginginkan kerukunan, hidup berdampingan di negeri yang para pendahulu kita sudah bangun dengan susah payah. Generasi muda, jangan menghancurkannya hanya karena berbeda warna kulit, agama, ras, budaya, dan status sosial. Itu tidak boleh terjadi. Rasisme harus pergi. Dan kita hanya perlu memahami dan tahu dari mana rasisme itu berasal. Dan kita akan mencabutnya sampai akar-akarnya. Untuk rasis karena agama, Bung Karno mengatakan, jika Anda Islam, jangan jadi orang Arab. Jika Anda Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Jika Anda Buddha atau Hindu, jangan jadi orang India. Tetapi jadilah orang Indonesia yang mencintai negeri ini. Hadirin yang saya hormati dan banggakan. Rubahlah mentalmu, buanglah egomu, matikan sifat rasis. Karena itu merupakan senjata kecil yang tidak disadari, namun dapat menghancurkan, memecah belah kerukunan di negeri kita. Khususnya di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua tercinta ini. Kuburkan rasisme karena kita semua sama. Darah kita berwarna merah, tulang kita berwarna putih. Marilah kita hidup bersama-sama tanpa membeda-bedakan untuk membangun dan memajukan negeri kita dan sekolah kita tercinta, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Di akhir pidato ini, saya mengajak kita semua sebagai satu keluarga, hendaklah menunjukkan rasa saling memiliki di antara kita, agar kehidupan kebersamaan ini dapat kita bangun sebagai dasar yang kuat untuk satu keluarga besar, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Maka dari itu, saya mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam pidato saya ini. Atas perhatian dan pengertian baiknya, saya mengucapkan limpah terima kasih.